Kalau kalian suka rasa nasi goreng buatan abang-abang pinggir jalan yang somehow susah banget rasanya buat diduplikasi di rumah, gue punya solusinya. Ternyata pakai bumbu rahasia ini bisa bikin nasi goreng buatan kalian rasanya seunik dan seenak nasi goreng buatan abang-abang. Dan gue bakal bocorin resepnya ke kalian. Hai guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi ceritanya gue itu seneng banget sama nasi goreng, apalagi yang gue beli di pinggir jalan yang dibuat sama abang-abang. Tapi gue nggak tahu kenapa setiap gue pengen coba bikin di rumah itu tuh rasanya selalu beda. Tapi setelah gue ulik, akhirnya gue nemu bumbu rahasianya yang bisa bikin nasi goreng, mie goreng, atau masakan lain yang kalian buat rasanya bisa sama persis kayak yang dibuat abang-abang. Jadi bumbu ini tuh gampang banget bikinnya, awet juga kalau misalnya kalian simpen di kulkas, dan gue jamin nasi goreng kalian kalau pakai bumbu ini rasanya bakal mirip banget sama yang dibuat sama abang-abang. Untuk sekarang, ayo kita bikin. Oke, buat bikin bumbunya ini simple banget. Kalian cuma butuh 50 gram bawang putih, 50 gram bawang merah, 50 gram kemiri yang udah disangrai, dan 50 gram ikan teri asin. Kemirinya kita chop kasar aja, soalnya nanti semua bahan bakal kita blender, jadi biar nanti pas ngeblend semua bahan bisa kecampur dan halus sempurna. Terus buat ikan asinnya kita chop kasar juga, biar nanti pas di blender dia juga ikut halus dan gak kesisa potongan-potongan ikan asin yang gede. Mungkin kelihatannya kita pakai banyak di sini, tapi gua janji pas sudah dimasak nanti nggak ada rasa amis sama sekali dan ikan asinnya cuma ngasih rasa gurih umami ke makanan kalian. Kalau udah, siapin blender dan kita masukin semua bahan tadi. Abis itu kita masukin juga 100 ml air dan 100 ml minyak goreng. Biar bumbunya teremulsi dengan baik dan biar tahan lama pas kita simpen nanti. Habis itu tinggal kita blender aja sampai bumbunya halus, teremulsi, dan konsistensinya creamy kayak gini. Terakhir tinggal kita siapin wadah buat nyimpennya. Di sini gue saranin pakai toples yang kedap udara biar bumbunya awet dan tahan lama. Habis itu tinggal kita tuang semua bumbunya, pastiin jangan ada yang ketinggalan di blender. Dan habis itu opsional kita kasih label dan bumbunya bisa kita simpan di kulkas sampai nanti pas mau kita pakai masak. Next buat ngetes bumbunya, di sini gue mau bikin nasi goreng tapi yang versi simple aja. Tinggal kita panasin wajan, habis itu kita kasih 2-3 sendok makan minyak, habis itu kita masak telur sampai berbusa, tambahin 1 sendok makan bumbu rahasianya, masak lagi sampai harum, masukin 200 gram nasi, terus kita tambahin juga 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan kecap Inggris, 2 sendok teh bon cabe, 2 batang sawi, dan lada hitam secukupnya. Habis itu tinggal kita masak pakai api besar sampai kecampur semua, dan di akhir kita cobain dulu, dan kalau kurang asin bisa kita tambahin bubuk kaldu jamur sesuai selera. Kalau rasanya udah cocok, tinggal kita matiin apinya, kita angkat, dan kita lanjut buat plating. Habis itu nasi goreng ala abang-abang versi paling simpelnya udah jadi. Kira-kira rasanya gimana dan bakal semirip apa ya? Mending langsung aja, ayo kita cobain. Oke guys, tadi kita udah bikin bumbunya dan bikinnya itu gampang banget. Dan buat ngetes di sini gue udah bikin nasi goreng versi simple aja, nggak aneh-aneh, cuma pakai sedikit sawi sama pakai telur. Tapi rasanya kayak gimana? Apakah bener bakal mirip kayak buatannya abang-abang? Ayo kita cobain. Oke, jadi gue 100% dengan yakin bisa bilang kalau misalnya ini nasi goreng 90% mirip sama buatan abang-abang. Kenapa 90%? Karena 10%-nya lagi itu kurang karena gue nggak pakai wok bikinnya, gue cuma pakai teflon. Jadi wok hay-nya itu agak kurang, rasa khas nasi goreng abang-abang itu karena dia pakai wok dan dia pakai api gede. Sedangkan kalau di rumah nggak semua orang punya wok yang sebesar itu dan punya kompor yang sekuat itu. Tapi kalau dari segi rasa, gue berani jamin 100% kalau misalnya ini rasanya mirip banget sama buatan abang-abang pinggir jalan. Bahkan bisa dibilang ini nggak kalah enak, bahkan bisa dibilang lebih enak juga. Rasa rempah dari bawang putih dan bawang merahnya itu berasa banget. Terus juga mouthfeel yang kita dapat, rasa creamy, rasa pas kita masukin ke mulut itu tercoating semua sama bumbunya itu dari kemirinya. Terus juga rasa gurih umami dari ikan asinnya itu nonjok banget. Biarpun kita pakai ikan asin,
di nasi goreng atau mungkin di masakan yang kalian bikin nanti pakai bumbu rahasianya itu gak ada rasa ikan asin sama sekali. Purely ikan asinnya cuma ngasih rasa gurih, rasa umami di masakan kalian. Dan buat uji coba pakai resep nasi goreng yang sesimpel ini aja, rasanya itu buat gue udah nampol banget, udah gurih pol, udah enak lah pokoknya. Terus bumbunya juga gampang banget bikinnya, dan ini juga awet. Kalau kalian taruh di kulkas bisa tahan 1 bulan lebih. Terus bisa bikin masak kalian jauh lebih praktis juga ketika kalian pengen bikin nasgor atau misalnya mau bikin mie goreng, tinggal kalian keluarin dari kulkas, ambil 1-2 sendok dan gue jamin masakan kalian bakal rasanya jauh lebih enak. Oke guys, sekian dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalnya kalian terhibur atau kalian bisa dapat pelajaran dari video gue yang ini. Follow sosial media gue juga di bawah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.